Pernahkah kamu bertanya, kenapa dari sekian banyak kota di Indonesia, justru Ambon yang dikenal dunia sebagai kota musik? Apa sebenarnya yang membuat sebuah kota layak mendapatkan predikat seperti itu? Apakah karena banyak penyanyi hebat lahir dari tanah ini? Atau karena masyarakatnya memang terkenal pandai bernyanyi? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam. Karena di Ambon, musik bukan cuma sesuatu yang didengar. Musik adalah sesuatu yang dihidupi. Ia ada di gereja, ada di masjid, ada di sekolah, ada di rumah, ada di pesta, ada di jalan-jalan. Bahkan mungkin ada dalam cara orang Ambon bercerita dan mengekspresikan perasaannya. Dan pada tahun 2019, dunia secara resmi mengakui sesuatu yang sebenarnya sudah lama hidup di tanah ini. Ambon menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network sebagai City of Music. Sebuah pengakuan internasional yang membuat nama Ambon semakin dikenal sebagai salah satu kota musik dunia. Kalau kita datang ke Ambon, mungkin kita akan melihat sebuah kota kecil yang dikelilingi laut dan perbukitan. Tapi di balik pemandangan itu, ada sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh mata, yaitu budaya musik yang begitu kuat. UNESCO bahkan menggambarkan musik di Ambon bukan sekedar hiburan. Musik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Nyanyian dan musik hadir dalam berbagai aktivitas sosial, perayaan, hingga kegiatan masyarakat sehari-hari. Dan inilah yang menarik. Ambon tidak membangun identitas musiknya dari nol. Identitas itu sudah tumbuh jauh sebelum istilah City of Music terdengar. Dari generasi ke generasi, anak-anak mengenal lagu, mengenal paduan suara, mengenal alat musik, mengenal tradisi. Dan ketika mereka tumbuh, musik itu ikut tumbuh bersama mereka. Jadi kalau hari ini kita melihat seorang anak Ambon memegang gitar dan bernyanyi, sebenarnya kita sedang melihat bagian kecil dari sebuah tradisi yang sudah berlangsung panjang. Kalau berbicara tentang musik Ambon, kita tidak bisa hanya berbicara tentang gitar dan lagu pop. Karena akar musik Maluku jauh lebih beragam. Ada tifa, ada toto buang, ada suling bambu, ada ukulele, dan ada berbagai bentuk musik tradisional yang hidup di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Ambon sendiri pernah menyusun pengembangan kurikulum musik untuk memperkenalkan alat musik lokal kepada generasi muda. Mulai dari tifa dan suling bambu, hingga ukulele dan toto buang. Artinya, musik tradisional tidak hanya ditempatkan sebagai sesuatu dari masa lalu, tetapi berusaha dibawa ke generasi berikutnya. Dan disinilah menariknya Ambon. Tradisi dan modernitas tidak harus saling menghilangkan. Tifa bisa berdampingan dengan drum. Toto buang bisa bertemu dengan gitar. Suling bambu bisa masuk ke aransemen modern. Dan suara tradisional bisa bertemu dengan reggae, pop, jazz, hip-hop, bahkan musik elektronik. Karena musik pada akhirnya selalu berubah. Yang penting adalah akar budayanya tidak hilang. Salah satu alasan mengapa nama Ambon begitu kuat dalam sejarah musik Indonesia adalah banyaknya musisi besar yang berasal dari Maluku. Nama-nama seperti Bob Tutupoli, Bro Rimarantika, Grace Simon, Harvey Malaiholo, hingga Ruth Sahanaya menjadi bagian dari sejarah musik populer Indonesia. Dan tentu saja, generasi berikutnya terus bermunculan. Salah satu nama yang sangat dikenal adalah Glenn Fredly, seorang musisi yang tidak hanya dikenal karena lagu-lagunya, tetapi juga karena bagaimana ia membawa identitas dan suara dari timur Indonesia ke panggung nasional. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Predikat kota musik bukan berarti Ambon disebut demikian hanya karena memiliki banyak penyanyi terkenal. Kalau hanya soal jumlah penyanyi, tentu banyak kota lain juga bisa mengklaim hal yang sama. Yang membuat Ambon berbeda adalah ekosistemnya. Ada musisi, ada komunitas, ada pendidikan, ada pertunjukan, ada tradisi,
ada kebijakan pemerintah, dan ada masyarakat yang menjadikan musik sebagai bagian dari kehidupan. Tapi perjalanan Ambon menjadi kota musik dunia tentu tidak terjadi dalam satu malam. Pada 29 Oktober 2016, pemerintah kota Ambon bersama Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf mencanangkan Ambon menuju kota musik dunia. Ini adalah sebuah langkah penting, karena musik mulai dilihat bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai bagian dari pembangunan kota. Bayangkan, sebuah kota memilih musik sebagai salah satu cara untuk membangun masa depannya. Bukan hanya membangun gedung, bukan hanya membangun jalan, tetapi membangun manusia melalui kreativitas, membuka ruang bagi musisi, mendorong anak muda, mengembangkan ekonomi kreatif, dan memperkenalkan budaya lokal kepada dunia. Jadi, slogan Ambon City of Music sebenarnya memiliki makna yang lebih besar daripada sekedar logo. Ada sebuah gagasan di baliknya, bahwa musik bisa menjadi bagian dari identitas, sekaligus menjadi kekuatan sosial dan ekonomi. Kemudian, tibalah satu momen yang mengubah posisi Ambon di mata dunia. 30 Oktober 2019, UNESCO menetapkan 66 kota baru ke dalam UNESCO Creative Cities Network. Dan salah satu di antaranya adalah Ambon, Indonesia, bidang musik. Sejak saat itu, Ambon bukan hanya menyebut dirinya sebagai kota musik, tetapi namanya tercatat dalam jaringan kota kreatif UNESCO. Dan ini penting, karena UNESCO Creative Cities Network bukan sekedar daftar kota wisata. Jaringan ini dibuat untuk mendorong kreativitas dan ekonomi kreatif menjadi bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan. Dengan kata lain, Ambon mendapat pengakuan karena musik dianggap memiliki peran dalam kehidupan kota. Mulai dari budaya, pendidikan, ekonomi, hingga hubungan masyarakat. Ambon menjadi bagian dari jaringan global yang menghubungkan kota-kota kreatif dari berbagai negara. Dan sejak saat itu, suara dari sebuah kota kecil di timur Indonesia mendapat ruang untuk terdengar lebih jauh. Menurut UNESCO, Ambon memiliki ekosistem musik yang cukup beragam. Ada rapper, ada gitaris, ada kelompok paduan suara, ada brass band, dan tentu saja ada para pelaku musik tradisional. Bahkan UNESCO mencatat bahwa musik memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kehidupan masyarakat Ambon. Ada pendidikan musik sejak usia muda, ada komunitas, dan ada berbagai kegiatan musik yang mempertemukan seniman lokal dengan dunia internasional. Jadi, kalau kita bertanya, apa sebenarnya rahasia Ambon? Mungkin jawabannya bukan satu hal. Bukan karena satu jenis musik, bukan karena satu penyanyi, bukan karena satu festival, tetapi karena musik telah menjadi bahasa sosial. Bahasa yang bisa mempertemukan orang, bahasa yang bisa diwariskan, dan bahasa yang bisa membuat budaya lokal tetap hidup. Ada satu sisi Ambon yang seringkali terlupakan ketika kita berbicara tentang musik, yaitu musik tidak hanya soal panggung. Musik juga bisa menjadi ruang pertemuan. Ambon memiliki sejarah sosial yang kompleks, dan dalam kehidupan masyarakatnya, musik menjadi salah satu cara untuk membangun kebersamaan. Karena ketika orang bernyanyi bersama, perbedaan suara justru menjadi harmoni. Bayangkan sebuah paduan suara. Ada suara tinggi, ada suara rendah, ada suara yang lembut, ada suara yang kuat. Kalau semuanya ingin menjadi suara yang paling keras, maka yang terdengar hanya kekacauan. Tetapi ketika semua suara tahu kapan harus masuk, kapan harus menahan diri, dan kapan harus memberikan ruang kepada yang lain, lahirlah harmoni. Mungkin itulah salah satu filosofi paling sederhana tentang Ambon. Berbeda suara tidak berarti harus berbeda tujuan. Namun menjadi kota musik dunia juga membawa tanggung jawab. Karena sebuah gelar tidak akan berarti apa-apa kalau hanya berhenti sebagai tulisan di papan nama. Itulah sebabnya Ambon terus mengembangkan program musik, pendidikan, festival, komunitas, dan berbagai kegiatan kreatif.
UNESCO sendiri mencatat adanya kebijakan dan program yang mendukung perkembangan industri musik di Ambon, termasuk pendidikan, kegiatan musik, dan penguatan ekosistem bagi para pelaku musik. Dan perjalanan itu terus berlanjut. Bahkan pada 27 Juni 2025, Ambon mendapatkan predikat excellent, tingkat tertinggi dalam evaluasi UCCN untuk periode 2020 sampai 2024. Penilaian tersebut mencakup partisipasi dalam jaringan, kolaborasi internasional, kebijakan musik, serta rencana aksi ke depan. Artinya, Ambon tidak hanya mendapatkan pengakuan, tetapi juga terus dinilai apakah kota ini benar-benar menjaga dan mengembangkan identitas musiknya. Jadi, mengapa Ambon menjadi kota musik dunia? Bukan karena Ambon ingin terlihat berbeda, bukan pula karena sebuah gelar dari luar negeri, tetapi karena jauh sebelum UNESCO datang, musik sudah lebih dulu hidup di sini. Di suara anak-anak, di paduan suara, di tifa, di toto buang, di gitar, di panggung-panggung kecil, di rumah-rumah, dan di hati masyarakatnya. UNESCO kemudian memberikan pengakuan terhadap sesuatu yang telah tumbuh dari kehidupan kota itu sendiri. Dan mungkin itulah alasan mengapa Ambon begitu istimewa. Karena bagi sebagian kota, musik adalah industri. Bagi sebagian kota lain, musik adalah hiburan. Tetapi bagi Ambon, musik telah menjadi bagian dari identitas. Dari timur Indonesia, sebuah kota kecil berbicara kepada dunia bukan dengan gedung pencakar langit, bukan dengan kekuatan ekonomi, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sebuah nada, sebuah lagu, dan suara manusia yang bernyanyi bersama. Karena pada akhirnya, sebuah kota mungkin bisa dikenal karena bangunannya, bisa dikenal karena sejarahnya, bisa dikenal karena keindahan alamnya. Tetapi Ambon memilih untuk dikenal karena suaranya. Ambon, City of Music. Dan selama masih ada orang yang bernyanyi di tanah ini, mungkin cerita itu tidak akan pernah selesai.